Assalamualaikum. Halo teman-teman level 5. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika, materi pengolahan data bersama Bu Dinar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu diberikan semangat lebih dalam menjalani aktivitas hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian pahami dengan mudah dan juga bermanfaat untuk kalian. Yuk kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Sekarang kita lanjut ya untuk persiapan belajar. Silakan kalian siapkan modul pembelajarannya dan juga alat tulis. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu siswa dapat membaca data pada diagram lingkaran. Yang kedua, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran, apa sih diagram lingkaran itu? Diagram lingkaran adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau disebut juga dengan juring. Setiap juring ini dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut setiap data, sehingga satu lingkaran penuh mewakili keseluruhan data. Dalam membuat diagram lingkaran ada 3 cara dalam menyajikannya. Yang pertama yaitu diagram lingkaran normal atau dalam bentuk angka. Di sini bisa kalian lihat ya bahwa diagram lingkaran ini adalah suatu kegemaran olahraga. Yang mana yang menyukai bola ada 5 siswa, yang menyukai basket ada 10 siswa, yang menyukai silat ada 10 siswa. Ini namanya dalam bentuk angka. Lalu yang kedua, diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Bisa kalian lihat di sini untuk dalam bentuk derajat ya, yang menyukai basket besarannya itu ada 130 derajat. Yang menyukai bola besarannya ada 100 derajat, yang menyukai silat 80 derajat. Ini dalam bentuk derajat. Yang ketiga, diagram lingkaran dalam bentuk persen. Bisa kalian lihat di sini tampilannya untuk diagram lingkaran, dia angkanya dalam bentuk persen. Di sini ada pedagang 40%, pegawai swasta 20%, PNS 10%. Ya, jadi kalian bisa ingat. Selanjutnya, bagaimana sih cara membaca data dalam bentuk diagram lingkaran? Kalian perhatikan di sini ada diagram lingkaran yang mana mengenai buah kesukaan 40 siswa di kelas 5. Yang warna hijau, di sini diagramnya terbagi-bagi ya. Nah, yang bagiannya ini adalah juring. Jadi ada yang warna hijau, merah, kuning, dan orange. Bagian-bagian inilah yang disebut dengan juring lingkaran. Kita bisa membaca data dengan melihat bentuk diagram lingkaran. Kita lihat di sini ada keterangannya bahwa yang warna hijau adalah mangga, yang warna merah adalah apel, yang warna kuning adalah pisang, dan yang warna orange adalah jeruk. Kita baca datanya. Sebanyak 25% dari jumlah siswa menyukai mangga. Sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel.
sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai pisang, sebanyak 35% dari jumlah siswa menyukai jeruk. Jadi seperti itu, membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Jumlah siswanya berapa keseluruhan? Di sini lihat ada di judul, yaitu 40 siswa. Ya. Sekarang, bagaimana sih cara menghitung banyaknya siswa untuk setiap data? Kita perhatikan lingkarannya, diagram lingkaran, yang mana jumlah siswa di sini adalah 40 siswa. Ya. Jika yang diketahui persentase, di sini diketahui bentuk persentase, maka cara untuk mencari banyaknya siswa setiap data yaitu persentase dikali total siswa. Namun, jika yang diketahui besar sudut, banyak siswa setiap data itu bisa dicari dengan besar sudut dikali total siswa. Nah, sekarang kita coba menghitung bagaimana mencari banyaknya siswa untuk setiap data ya. Di sini diketahui persentase. Berarti kita menggunakan rumus persentase dikali total siswa. Pertama-tama kita akan mencari buah mangga. Buah mangga ini persentasenya berapa? 25%. Ya, berarti mangga sama dengan 25% dikali 40. Kita tulis bentuk pecahannya yaitu 25/100 dikali 40. Oke, sekarang kita hitung. Bentuk pecahan ini bisa kita ubah atau kita sederhanakan. Di sini bisa kita bagi dengan sama-sama dibagi 25 ya. Ini 1 dan ini 4. Jadi 1/4 dikali 40. Bisa dicoret lagi nih. 40 dibagi dengan 4 sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah 10 siswa. Selanjutnya kita mencari buah apel. Persentasenya adalah 20% kali 40. Untuk bentuk pecahannya kita tulis 20/100 dikali 40. Ini juga bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 20. Di sini 100 dibagi 20, 5 ya. 40 dibagi 5 berapa? Betul sekali. Dia adalah 8. Jadi hasilnya adalah 8 siswa. Sekarang kita mencari pisang. Persentase pisang sama dengan apel, yaitu 20% dikali 40. Langsung saja 20/100 dikali 40 sama dengan 8 siswa. Sekarang kita mencari persentase dari jeruk. Banyak siswa untuk yang menyukai jeruk di sini persentasenya adalah 35% dikali 40. Bentuk pecahannya 35/100 dikali 40. Bisa kita sederhanakan di sini dengan sama-sama dibagi 5. 35 dibagi 5 7, 100 dibagi 5 hasilnya 20. 40 dibagi 20 hasilnya 2. Tinggal 7 kali 2 berapa? Ya, betul sekali, 14 siswa. Jangan lupa di setiap akhir jawaban itu kalian tulis keterangannya. Karena di sini mencari banyak siswa, berarti keterangannya siswa ya. 10 siswa, 8 siswa, 14 siswa. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Kalian perlu ingat bahwa besar keseluruhan untuk bentuk persentase itu adalah 100%. Kalau besar keseluruhan dalam besaran derajat adalah 360 derajat.
Ini adalah nilai maksimal dalam diagram lingkaran jika bentuk persentase ataupun bentuk besar derajat. Sekarang kita masuk ke materi untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Kalian bisa perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel hasil donor darah PMI. Diketahui golongan darah dan banyak kantong darah. Golongan darah ini termasuk data, dan di sini banyak kantong darah disebut juga banyak data. Ya. Langkah-langkah dalam menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama, kalian tentukan dulu jumlah seluruh data. Nanti di sini kalian jumlah datanya. Lalu yang kedua, tentukan besar sudut atau persentase dari setiap golongan darah atau data. Yang ketiga, buatlah lingkaran, lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut yang diperoleh. Nah, dalam membagi besar sudut ini harus menggunakan busur derajat. Yang keempat, jika semua data telah digambar, buatlah keterangan di setiap bagian lingkaran tersebut. Kamu dapat membuat keterangan sesuai besar sudut atau persentasenya. Sekarang kita coba ya untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Bagaimana cara menghitung besar sudut atau persentase dari setiap data? Sebelum kita menyajikan, kita harus menghitung dulu nih. Harus mengetahui cara menghitung besar sudut atau persentase. Kalian perlu ingat rumusnya, yaitu jika menentukan besar sudut menggunakan rumus, data yang ditanya sama dengan banyak siswa dibagi total siswa dikali 360 derajat. Namun, jika ingin menggunakan bentuk persentase, itu rumusnya adalah data yang ditanya sama dengan banyak siswa dibagi total siswa dikali 100%. Jadi, perbedaannya ada di perkaliannya. Jika besar sudut dikali 360 derajat, namun jika persentase dikali 100%. Ya, sekarang kita coba untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Langkah yang pertama tadi adalah kita menjumlahkan seluruh data atau total data. Di sini datanya ada 70, 63, 35, 112. Kita jumlahkan semuanya dan hasilnya adalah 280 kantong darah. Berarti bisa kita ketahui jumlah seluruh data adalah 280 ya. Langkah yang kedua, kita menentukan besaran sudut dari data yang diketahui atau dari tabel. Nah, di sini golongan darah A. Kita nyari masing-masing data atau besar sudut dari golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan juga golongan darah O. Golongan darah A tadi banyak siswanya, yaitu atau banyak datanya ya. Banyak datanya adalah 70. Jadi 70 dibagi 280. Nah, di sini kalian sudah lihat 70 per 280. Untuk memudahkan perhitungan, kita bisa coret ya. 360 itu di sini kita bagi 40. Yaitu di sini 9. Di sini 7 ya. Lalu 70 dibagi 7 hasilnya 10. 10 kali 9, 90 derajat. Jangan lupa ditulis besarannya, yaitu derajat, karena di sini mencari besar sudut ya.
Lalu golongan darah B, banyak datanya itu adalah 63. 63 dibagi 280. Di sini bisa kita hitung sama ya. Di sini kita coret sama-sama dibagi 40, yaitu ini 9 dan ini 7. Di sini 63-nya bisa dibagi dengan 7, yaitu 9. 9 kali 9, 81 derajat. Lalu ini juga masih sama-sama kita bagi 40. Di sini 9, di sini 7. 35 dibagi 7, yaitu 5. 5 kali 9, 45 derajat. Sini lagi kita coret ya. Di sini 9, di sini 7. 112 dikali 9 dibagi 7 dan hasilnya adalah 144 derajat. Jadi untuk memudahkan perhitungan, kita bisa dengan mencoret bilangan yang bisa dibagi atau menyederhanakan bentuk pecahannya. Seperti itu ya. Semoga bisa kalian pahami. Selanjutnya, kita mencari bentuk persentase. Jadi di sini Bu Dinar akan menunjukkan bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran yang besar sudut ataupun dalam bentuk persentase. Untuk golongan darah A, tadi masih sama ya rumusnya, yaitu banyak data dibagi total data atau jumlah seluruh data. Banyak data yang ditanya. Di sini yang ditanya adalah golongan darah A. Golongan darah A itu memiliki banyak data atau banyak kantong darah 70. Jadi 70 per 280 dikali 100%. Ini bisa kita sederhanakan. 70 dan 280 itu bisa dibagi 70, ya kan? Yaitu 4. 70 dibagi 70, 1 dong. 100 dibagi 4 hasilnya 25 dan ditulis besarannya yaitu persen. Jadi dapat 25%. Golongan darah B, banyaknya datanya itu 63 per 280. Nah, sini 100 dan 280 sama-sama bisa dibagi 20. 100 dibagi 25, 280 dibagi 20 hasilnya 14. Jadi 63 dikali 5 dibagi 14 hasilnya adalah 22,5%. Sekarang kita menghitung golongan darah AB. 35 per 280 dikali 100%. 35 per 280 di sini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 7 ya. 35 dibagi 7 hasilnya 5. 280 dibagi 7 hasilnya 40. Di sini masih bisa disederhanakan lagi. Ya, 100 bisa dibagi dengan 20 kan? Ini 5. Lalu 40 dibagi 20 hasilnya 2. 5 kali 5 dibagi 2 hasilnya 12,5%. Selanjutnya yang terakhir golongan darah O, 112 dikali 280 dikali 100%. 100-nya bisa kita bagi dengan 20
Di sini 5. Di sini 14. 112 kita bagi 2 ya, karena di sini 14 juga bisa dibagi 2. 14 dibagi 2 7, 112 dibagi 2 hasilnya 56. 56 bisa bagi 7, yaitu 8. Betul sekali. 8. Nah, 8 dikali 5 hasilnya 40%. Seperti itu. Jika kalian ingin lebih ringkas ya, tadi di sini 112 bisa langsung kalian bagi dengan 14 gitu. Jadi kalian bisa mencobanya dengan angka yang kecil terlebih dahulu atau langsung dengan membagi angka yang besar. Silahkan. Di sini tadi Bu Dinar mencobanya dengan membagi 2 dulu, lalu ternyata bisa dibagi lagi gitu. Tapi kalau kalian mau langsung dengan membagi bilangan yang besar, silahkan, oke? Untuk mempercepat cara perhitungan kalian. Jadi sudah diketahui nih ya untuk bentuk persentasenya dari setiap masing-masing golongan darah. Sekarang langkah yang ketiga, kita membuat lingkaran. Ya, langkah yang ketiga kita membuat lingkaran. Di sisi yang pertama, Bu Dinar akan menunjukkan lingkaran yang menampilkan besar sudut. Nah, ditulis, jangan lupa judulnya ditulis. Diagram lingkaran hasil donor darah PMI. Tadi kan ada 4 data, ya. Jadi di sini untuk yang golongan darah A tadi besar sudutnya adalah 90 derajat. Untuk menentukan besar sudut ini bagaimana? Kita menggunakan busur. Menggunakan busur untuk membuat atau membagi bagian lingkaran ini. Jadi bukan asal-asalan, oh ini 90, ini 45, ini 114. Tidak asal-asalan ya, tapi kita membuatnya dengan menggunakan busur derajat. Untuk itu, di materi kali ini kalian perlu menyiapkan busur karena nantinya pastinya kita akan membuat data dalam bentuk diagram lingkaran kan, dan itu harus menggunakan busur. Tapi tidak hari ini. Untuk hari ini kita baru akan membaca data dan menentukan data dalam bentuk besar sudut atau persentase. Di diagram lingkaran, kalian bisa menuliskan keterangannya atau datanya di dalam bagian lingkarannya tersebut. Langsung kalian tulis di sini boleh. Golongan darah A 90 derajat, golongan darah B 81 derajat, golongan darah AB 45 derajat, atau golongan darah O 144 derajat. Lalu diagram yang kedua, Bu Dinar akan tampilkan dalam bentuk persentase seperti ini bentuknya. Ingat, jangan lupa di bagian atasnya ditulis judulnya, diagram lingkaran hasil donor darah PMI. Ya. Nah, di sini Bu Dinar membuatnya berbeda nih untuk keterangan dalam bagian lingkarannya. Kalau di besar sudut, Bu Dinar tulis keterangannya di dalam lingkaran, namun di bentuk persentase, Bu Dinar hanya menuliskan bentuk persentasenya adalah di diagram lingkaran. Di dalam diagram lingkaran ini hanya 25%, 22,5%, 12,5%, 40%. Lalu bagaimana kita mengetahui siapa yang memiliki nilai 25%? Nah, itu kalian harus membuat keterangannya atau legenda. Di sini disebutnya legenda ya. Kalian beri keterangan yang warna coklat muda, golongan darah A, yang warna kuning, golongan darah B, warna hijau, golongan darah AB, warna coklat tua, golongan darah O,
kalian bisa menandainya dengan memberikan warna di samping diagram lingkarannya, lalu dituliskan keterangannya. Ini disebut dengan legenda, ya. Sama halnya dengan legenda yang ada di atlas. Masih ingat tidak? Iya, betul sekali. Oke, teman-teman, kita sudah melewati 4 langkah dalam menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran ini. Apa kalian sudah paham? Jika kalian masih belum paham, silakan kalian putar kembali video ini. Jika kalian sudah paham, alhamdulillah, ya. Sekarang kalian mengerjakan latihan soal yang ada di modul halaman 48. Itu ada 2 soal. Kalian kerjakan ya nak, dengan sebaik mungkin, dengan rapi. Kalian bisa mengerjakannya boleh di modul ataupun buku tulis. Namun ingat, dalam mengerjakan nantinya kalian diminta untuk menuliskan langkah-langkah atau cara-cara dalam menghitungnya. Ingat rumus yang sudah disampaikan tadi. Kalian pun juga bisa melihat rumusnya ada di modul. Kalian perhatikan kembali. Kalian boleh baca lagi modulnya, ya. Ada 2 soal di situ. Jangan lupa untuk menjawab pun nanti diberikan keterangannya. Entah itu keterangannya siswa atau mungkin keterangannya adalah banyaknya orang. Seperti itu, dilihat soalnya apa, ya. Baik teman-teman, semangat selalu dalam mengerjakan tugas, ya. Semoga kalian diberikan kemudahan, dibukakan pikirannya untuk berpikir dengan mudah, dengan cermat, dengan teliti, dan pastinya fokus ketika mengerjakan. Jangan menunda-nunda dalam mengerjakan. Jika belum paham, yuk usaha lagi untuk pelan-pelan mendengarkan video ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lalu doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman level 5 sudah menyimak video ini dengan baik. Bu Dinar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.